Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama lagi untuk mempelajari praktikum deteksi ovulasi dan kehamilan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan praktikum kali ini kita memiliki tujuan agar mahasiswa dapat menjelaskan dasar teori dari tes deteksi ovulasi dan tes deteksi kehamilan. Baiklah, kita dasar teori tersebut terutama adalah karena adanya perubahan hormonal karena aktivitas sistem reproduksi seorang perempuan normal membentuk siklus menstruasi. Selain itu, perubahan yang terjadi di dalam tubuh wanita itu juga pada awal kehamilan nanti akan menyebabkan perubahan hormonal yang akan kita deteksi untuk ditunjukkan dengan alat ini. Kemudian deteksi tes kehamilan ini maupun deteksi ovulasi menggunakan metode kromatografi. Baiklah, kita lanjutkan bagaimana aksis hipotalamus hipofisis gonad dalam pengaturan hormon-hormon di dalam tubuh wanita. Seorang wanita yang sudah atau seorang perempuan yang sudah pubertas, nah itu awal pubertas adalah keluarnya gonadotropin releasing hormone dari hipotalamus. Yang selanjutnya gonadotropin releasing hormone ini akan memacu pituitary anterior atau hipofisis anterior untuk melepaskan FSH dan LH. Pada laki-laki FSH dan LH ini disekresikan secara simultan, kemudian kedua hormon ini akan mempengaruhi testis, ya. Sedangkan pada perempuan ini FSH dan LH ini mempengaruhi folikel pada awal siklus, dan selanjutnya nanti akan lebih ke LH ini akan mempengaruhi korpus luteum. Nah, dalam pengaturan akses hipotalamus hipofisis dan gonad juga menghasilkan hormon-hormon. Hormon-hormon yang dihasilkan gonad adalah yang utama adalah estradiol, kemudian progesteron, dan juga ada hormon inhibin. Nah, estradiol ini atau estrogen memiliki dua pengaturan, yaitu ada pengaturan feedback negatif dan pengaturan feedback positif. Pada kondisi estrogen jumlahnya masih relatif sedikit, maka dia memiliki efek feedback negatif sehingga estrogen yang kecil ini akan menghambat sekresi GnRH, FSH, dan LH secara berkelanjutan. Sedangkan nanti pada kondisi estrogen ini kadarnya sudah sangat tinggi, yaitu nanti pada fase estrus, estrogen ini akan memiliki umpan balik positif untuk merangsang pengeluaran FSH dan LH yang akan kita namai nanti sebagai surge gonadotropin. Nah, kemudian setelah itu nanti LH secara dominan dia akan mempengaruhi korpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Nah, progesteron ini nanti memiliki efek feedbacknya hanya satu, yaitu umpan balik negatif. Sehingga kadar hormon progesteron, kadar sedikit yang cukup maupun kadar tinggi, dua-duanya hanya memiliki satu mekanisme pengaturan, yaitu umpan balik negatif. Selanjutnya mari kita lihat siklus menstruasi atau perubahan-perubahan siklus di sini yang pada perempuan siklus hormonal
dari hormon-hormon dari hipofisis, kemudian bagaimana siklus ovariumnya, kemudian siklus hormon gonad yaitu estrogen dan progesteron, serta perubahan yang terjadi di dalam uterus, tepatnya pada endometrium. Baiklah, setelah gonadotropin releasing hormone dilepaskan yaitu pada awal pubertas, maka seorang wanita itu hipotalamus akan merangsang hipofisis untuk menghasilkan FSH. Nah, kenaikan FSH yang relatif kecil ini sudah mampu merangsang perkembangan dari folikel. Sesuai dengan namanya, follicle stimulating hormone adalah hormon yang memacu pertumbuhan dari folikel. Folikel itu akan tumbuh dari folikel primordial menjadi folikel primer, sekunder, tersier, kemudian menjadi folikel yang matang yang disebut sebagai folikel de Graaff. Nah, perkembangan folikel ini akan meningkatkan ya, sejalan dengan perkembangan folikel, maka hormon estrogen juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan hormon estrogen sampai kadar puncak ini terjadi pada saat folikel telah mengalami pematangan, yaitu pada fase folikel de Graaff, dan kadar hormon estrogen yang tinggi ini ya, peningkatan kadar hormon estrogen ini mempengaruhi berbagai seks sekunder, juga mempengaruhi uterus dari wanita tersebut, yaitu dengan pertumbuhan folikel endometrium. Pertumbuhan endometrium ini setelah menstruasi ya, setelah menstruasi mengalami lisis endometrium, kemudian endometrium itu akan bisa tumbuh secara proliferatif juga karena mendapat rangsangan dari hormon estrogen. Nah, pada kondisi estrogen puncak ini, maka dia akan memiliki umpan balik positif untuk menyebabkan LH surge. Ya, tidak hanya LH sebenarnya, tetapi juga FSH juga naik, tetapi di sini yang terpenting adalah LH. Kenaikan LH ini kemudian akan merangsang terjadinya ovulasi. Setelah ovulasi terjadi, maka folikel akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini kehidupannya ditopang oleh hormon LH, luteinizing hormone, dan corpus luteum ini utamanya atau dominannya menghasilkan hormon progesteron. Nah, progesteron itu kemudian juga akan setelah endometrium mengalami proliferasi sampai maksimum, kemudian oleh estrogen, kemudian progesteron akan merangsang untuk terjadinya pematangan dari endometrium. Dari sini kita akan melihat bahwa ovulasi itu akan terjadi jika seorang wanita telah mengalami puber, kemudian hormon-hormonnya semuanya dalam jumlah yang cukup, terjadi pelepasan FSH, merangsang pertumbuhan folikel, dan pertumbuhan folikel itu sampai mencapai folikel de Graaff, menghasilkan estrogen puncak. Fase ini sering juga disebut sebagai fase estrus. Kemudian estrogen itu memiliki efek sebagai hormon seks yang akan mempengaruhi berbagai seks primer pada ovarium, endometrium atau uterus, dan juga pada seks sekunder yang lain seperti payudara maupun perlemakan di dalam tubuh. Nah, jadi ovulasi itu hanya terjadi jika ada folikel yang matang, kemudian ada LH yang dilepaskan secara masif dan disebut dengan surge LH. Nah, di sini sehingga kapan kita akan melakukan deteksi ovulasi nantinya? Tentu deteksi ovulasi itu akan dilakukan di seputar waktu ovulasi, atau lebih tepatnya adalah sebelum. Kita harus bisa memperkirakan kapan terjadinya ovulasi, dan kemudian deteksi ovulasi itu dilakukan di beberapa hari sebelum perkiraan terjadinya ovulasi. Misalnya di sini pada wanita yang secara umum siklus menstruasinya adalah 28 hari,
Ya, satu siklus normal ini adalah 28 hari. Di sini umur korpus luteum itu memiliki range yang relatif stabil pada beberapa perempuan, sehingga penghitungan kapan terjadinya ovulasi itu lebih menggunakan umur korpus luteum dibandingkan dengan menggunakan umur atau pertumbuhan dari folikel. Misalnya di sini pada seorang perempuan yang siklusnya 28 hari, di sini bahwa umur korpus luteum ini mulai dari ovulasi sampai terjadinya korpus albikan, yaitu korpus albikan korpus luteum yang sudah mengalami luteolisis dan tidak bisa menghasilkan hormon, itu adalah 14 hari. Sehingga untuk menentukan kapan perkiraan terjadinya ovulasi adalah perkiraan akan menstruasi lagi, misalnya dulu itu menstruasinya adalah tanggal 1, jika siklusnya 28, kira-kira akan menstruasi lagi pada tanggal 28. Nah, perkiraan menstruasi yang akan datang ini dikurangi 14. Nah, ini dikurangi 14 adalah waktu perkiraan ovulasi. Bagaimana kalau seorang itu siklusnya 30 hari? Pada wanita yang siklusnya 30 hari, maka perkiraan ovulasinya adalah 30 dikurangi 14. Sehingga kapan akan terjadi ovulasi kira-kira adalah hari ke-16 dihitung dari hari pertama menstruasi. Bagaimana juga kalau misalnya wanita itu siklusnya adalah 24 ya, atau 25, 24, kita ambil yang 24. Maka kapan deteksi ovulasinya adalah 24 dikurangi 14. Ya, berapa? 24 dikurangi 14 adalah 10. Nah, jadi perkiraan ovulasi pada wanita yang siklus menstruasinya adalah 24 hari adalah pada hari ke-10. Ya, jadi setelah menstruasi itu pada orang yang siklusnya pendek itu akan segera terjadi ovulasi. Baiklah, kita lanjutkan. Masih kita menggunakan gambar ini untuk bagaimana terjadinya proses kehamilan. Pada seorang yang yang belum menikah, tidak melakukan hubungan intim dengan suami, nah ini maka ovum yang dilontarkan pada proses ovulasi itu ya kemudian masuk ke dalam rahim. Di sini di tuba dulu ya, di situ tidak ada sperma sehingga ovum ini tidak dibuahi. Pada saat ovum ini tidak dibuahi ya, tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi di dalam uterus, maka semua terjadi seperti ini prosesnya ya. Korpus luteum lama-lama akan mengalami penuaan, kemudian menjadi korpus albikan yang tidak mampu lagi menghasilkan progesteron. Setelah korpus albikan ini tidak lagi mampu menghasilkan progesteron, maka progesteron akan turun drastis kadarnya di dalam darah, dan inilah yang menyebabkan terjadinya endometriolisis atau yang disebut dengan menstruasi. Jadi menstruasi ini adalah lisisnya endometrium karena tidak adanya progesteron yang menopang kehidupannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena hilangnya progesteron ini akan menyebabkan keluarnya enzim-enzim proteolitik yang kemudian akan menghancurkan endometrium itu sendiri. Jika seorang wanita itu sudah menikah, kemudian ovum itu dibuahi, ya, kita lanjut dulu pada slide selanjutnya. Nah, di sini kita ya, nanti bisa bolak-balik lah, maaf ya. Nah, ini ovum yang diovulasikan itu kemudian akan berada di dalam ampula dari tuba Fallopi. Dan kemudian jika seorang wanita itu melakukan hubungan seksual, kemudian ada sperma yang akan berjalan sini, di depositnya adalah di vagina, kemudian dia akan menerobos masuk
dalam korpus uterus, kemudian akan bergerak menuju melalui tuba menuju ampula tuba. Nah, kemudian disinilah nanti akan terjadi proses fertilisasi adalah di ampula dari tuba Fallopi. Setelah terjadinya fertilisasi, maka akan terjadi perubahan zigot ya. Zigot akan membelah menjadi, intinya membelah menjadi 2 menjadi 4, menjadi morula, kemudian menjadi blastosit awal, kemudian menjadi blastosit akhir. Yang ini semuanya membutuhkan waktu kira-kira adalah 6 hari. Ya. Jadi sambil berjalan, karena apa, di dalam tuba Fallopi ini terdapat silia, ya, silia yang akan menggerakkan zigot ini menuju ke uterus sampai di sini selama 6 hari. Nah, setelah 6 hari ya, blastosit akhir ini ya akan menempel kemudian membenam di dalam endometrium. Yang proses ini disebut dengan implantasi ya. Nah, ini waktunya berapa? Waktunya adalah 6 hari. 6 hari membenam 1 hari, itu menjadi 7 hari sudah zigot itu sudah membenam, dan kemudian akan terjadi perubahan ya, perubahan dari blastosit ini ya menjadi, terjadilah proses awal kehamilan. Jadi kehamilan itu diawali dengan adanya implantasi zigot ya, pembenaman zigot ke dalam endometrium. Jika zigot itu tidak implantasi, tidak membenam, maka tidak terjadi proses kehamilan. Kita kembali sejenak ke slide sebelumnya. Ini proses tadi fertilisasi, kemudian terjadi penyatuan inti sel dari sperma dan ovum menyatu, kemudian menjadi zigot, membelah ya, menjadi 2 sel anak ya, kemudian lanjut menjadi morula. Nah, ini proses fertilisasinya. Nah, proses fertilisasi ini hanya bisa terjadi oleh 1 sel sperma ya. Banyak sperma yang akan menyerang dari ovum, tetapi nanti hanya 1, yang lain hanya melemahkan. Jadi sel-sel yang ini melemahkan ya, melemahkan dinding dari ovum, kemudian 1 sel sudah berhasil masuk, maka dinding sel ini akan menjadi kaku dan tidak lagi bisa ditembus oleh sperma selanjutnya. Jadi hanya 1 sel sperma yang diizinkan untuk masuk dan akan fusi atau bergabung dengan inti sel ovum. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini proses pembenaman dari blastosit akhir ya. Nah, ini terbentuk sel syncytiotrophoblas dari plasenta ini. Sel trophoblas ini kemudian setelah berinteraksi dengan endometrium, dia akan berkembang menjadi sel yang memiliki inti banyak dengan bentuknya yang polimorf seperti ini, dengan inti banyak yang disebut dengan syncytiotrophoblas. Nah, syncytiotrophoblas ini akan menghasilkan hormon-hormon yang salah satunya adalah hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Nah, kita ingat tadi 1 hari untuk membenam, jadi zigot berjalan setelah ovulasi 6 hari sampai endometrium, 1 hari untuk membenam, dan kemudian 1 hari lagi ada hormon yang dihasilkan oleh syncytiotrophoblas ini, yaitu HCG tersebut sudah berada di dalam sirkulasi darah kita, dan kemungkinan jika kadarnya cukup sudah bisa dideteksi melalui urin. Jadi sudah ada sebagian kecil dari HCG ini ya yang
dikeluarkan, diekskresi ke dalam urin. Sehingga kita bisa melakukan tes kehamilan sedini mungkin, yaitu kapan? 8 hari setelah ovulasi. Nah, hormon HCG tersebut ini pada awal jumlahnya akan meningkat, ya, mulai meningkat ini tadi pada berapa? 6 hari atau 7 hari setelah ovulasi, ya, setelah dibuahi, kemudian akan mengalami peningkatan terus, yaitu puncaknya pada minggu ke-8 dan kemudian akan menurun sedikit tajam juga. Nah, setelah di sini, ya, pada usia 16 minggu itu sudah terjadi penurunan karena di sini sudah terbentuk plasenta secara matang, ya. Kemudian kadar HCG itu tetap ada di dalam darah sampai terjadinya proses persalinan. Bagaimana HCG berfungsi untuk wanita di awal kehamilan? Kita akan kembali pada slide sebelumnya, pada siklus menstruasi wanita normal. Ini kita lihat lagi. Sekarang tadi sudah dijelaskan bagaimana kalau ovum tidak dibuahi maka akan terjadi menstruasi. Nah, pada saat ovum itu kemudian dibuahi, tadi ada perubahan, ya. Di sini ada sigot yang implantasi pada hari ke-7, hari ke-6, ke-7, ke-8 sudah ada HCG beredar di dalam darah, dan HCG itu beredar juga dalam darah dan sampai pada ovarium. Nah, di dalam ovarium HCG akan mempengaruhi korpus luteum. Korpus luteum yang jika tidak ada HCG, dia akan mengalami luteolisis menjadi korpus albikan setelah usianya 14 hari tadi. Nah, tetapi setelah ada HCG, maka korpus luteum ini tidak akan mengalami kematian atau tidak mengalami luteolisis. Sehingga korpus luteum itu akan tetap ada, dan hormon progesteron tidak akan turun seperti ini, tetapi progesteronnya akan naik karena korpus luteumnya tidak menjadi mati, tetapi malah berkembang menjadi korpus luteum gravid atau korpus luteum kehamilan yang ukurannya menjadi lebih besar dan dapat menghasilkan progesteron dalam jumlah yang lebih besar dan menstruasi itu tidak terjadi. Nah, saya kira demikian untuk dasar teorinya. Mengapa kita menggunakan LH atau LH puncak ini sebagai salah satu untuk mendeteksi deteksi ovulasi. Karena LH puncak, kadar LH yang tinggi ini menjadi satu syarat, menjadi indikasi bahwa seorang perempuan akan mengalami ovulasi pada hari berikutnya. Kemudian juga HCG adalah salah satu hormon atau hormon yang paling penting yang tidak dimiliki oleh wanita normal. Jadi HCG ini hanya dimiliki oleh seorang wanita yang di dalam rahimnya telah terjadi implantasi dari zigot yang menghasilkan hormon HCG. Kita lanjut dulu kepada dasar teori, ya. Dasar teori yang tentang bagaimana tes kehamilan. Nah, tes kehamilan zaman dulu ini ada juga yang disebut dengan Galli-Mainini. Ini menggunakan uji in vivo pada katak jantan. Prinsipnya adalah HCG ini memacu pengeluaran sperma pada katak, sehingga kalau katak itu disuntik dengan urin wanita yang hamil, urin wanita yang mengandung HCG, maka katak tersebut akan mengalami ejakulasi atau pengeluaran sperma yang kemudian ini bisa dilihat dengan mikroskop. Katak tersebut dipencet untuk menghasilkan
menghasilkan urin, kita tampung pada objek gelas, kemudian dilihat pada mikroskop untuk dilihat apakah ada spermanya atau tidak. Jika katak tersebut mengeluarkan sperma, maka indikasinya pada urin yang disuntikkan tadi mengandung HCG, yang artinya wanita tersebut hamil. Perkembangan selanjutnya adalah tes imunologi untuk deteksi adanya HCG di dalam urin dengan adanya ikatan antigen antibodi dengan penanda. Penandanya ada beberapa macam. Yang pertama dulu penandanya adalah latek, dan teknik pemeriksaannya adalah menggunakan aglutinasi. Ya, ini sudah tidak akan kita temukan juga metode ini karena sudah ada metode yang praktis, ya, yang sekarang kita seringkali lakukan, selalu kita lakukan untuk deteksi ovulasi maupun deteksi kehamilan, yaitu menggunakan tes kromatografi. Nah, ini tes kromatografi yang bentuknya adalah stick, di mana di dalam stick itu telah dibenamkan atau ditanam di situ reagen-reagen. Ada di sini ada reagennya, kemudian di sini juga ada reagennya, di sini ada reagennya, ya. Yang kemudian reagen-reagen tersebut akan mengalami reaksi apabila stick ini dicelupkan ke dalam suatu cairan, maka akan ada aliran cairan secara kapilaritas, akan mengangkut reagen-reagen yang ada di sini untuk bereaksi pada area tes maupun area kontrol. Jika nanti pada urin yang kita akan tes itu, pada tes HCG itu mengandung HCG, atau pada tes deteksi ovulasi itu mengandung LH dalam jumlah yang cukup, maka akan terjadi perubahan. Jika positif akan menunjukkan reaksi terbentuknya 2 garis, ya. Sedangkan untuk negatif maka area kontrol ini saja yang mengalami perubahan. Nah, kita akan sebelum kita demonstrasi, ini ada salah satu media dari internet yang saya ambil untuk bisa kita lihat bersama-sama. Baiklah, berikut ini adalah animasi dari tes deteksi kehamilan untuk mendeteksi adanya hormon human chorionic gonadotropin di dalam urin. Nah, ini kita siapkan urin, kemudian kita lihat animasinya. Nah, ya. Human chorionic gonadotropin adalah hormon yang terdiri dari protein dan glikoprotein. Nah, ini tesnya terdiri dari bahan yang memiliki kemampuan untuk kapilaritas. Bagian R itu reaksi, isinya adalah antibodi monoklonal dari enzim dan memiliki enzim. Kemudian di area tes itu ada antibodi poliklonal, dan di area kontrol di situ ada hormon antibodi hormon dari tikus. Bagaimana proses reaksinya jika negatif? Kita lihat, jika urin tidak mengandung HCG, ya, maka stick yang kita celupkan ke dalam urin tersebut, ya, cairannya akan mengalir secara kapilaritas, membawa reagen-reagen tadi untuk bereaksi pada area tes maupun area kontrol. Di area tes tidak terjadi proses reaksi dan hanya terjadi pada area kontrol. Di sini terjadi reaksi dari antibodi monoklonal di zona R dengan zona kontrol. Nah, dan kemudian menyebabkan terjadinya perubahan warna di area kontrol. Jadi hanya satu garis, terbentuk satu garis. Bagaimana kalau urin itu mengandung HCG? Jika urin mengandung HCG, ya, ini urin yang kita duga mengandung HCG, juga akan mengalir secara kapilaritas, ya, akan bereaksi di
dengan antibodi monoklonal yang mengandung enzim. Nah, tetapi tidak semuanya, sebagian akan bereaksi dengan di area tes dan sebagian kelebihannya akan bereaksi di area kontrol. Nah, sehingga akan terjadi di area tes maupun area kontrol ini terjadi reaksi yang akan menyebabkan perubahan warna, sehingga pada urin yang mengandung HCG akan terjadi pembentukan 2 garis. Nah, demikian animasi, silahkan jika ingin melihat bisa diulangi lagi. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana mendemonstrasikan bagaimana tes HCG ini biasanya kita lakukan. Pertama kita siapkan urin. Prinsipnya tes deteksi ovulasi dan tes kehamilan adalah sama. Prinsip kerjanya hanya saja di sini untuk tes kehamilan maka kita minta urin wanita yang ingin mengetahui apakah dia hamil atau tidak. Sedangkan pada tes deteksi ovulasi maka kita minta pada seorang wanita yang fasenya setelah menstruasi, ya biasanya beberapa hari menjelang ovulasi, itu kita minta untuk menampung urinnya. Yang terbaik adalah urin pagi, karena urin pagi itu urin yang pekat, yang dia akan terakumulasi semalaman, ya, sehingga kadarnya akan menjadi atau konsentrasinya akan menjadi lebih kuat. Ini ada 2 urin yang akan kita tes, ya. Kemudian kita siapkan alat tesnya. Kita menggunakan tes yang one step atau 1 tahap yang berupa stick. Tes ini sebaiknya dalam keadaan baik, masih tertutup. Nah, kita lihat jangan sampai salah nanti, ya. Kita lihat sticknya ini. Di sini ada tanda panah di depan. Ini berarti kita mencelupkan ujung yang ada tanda panahnya ini yang masuk ke dalam urin. Jangan sampai terbalik. Nah, ya baiklah, kita ujikan ya pada tes pada urin yang pertama, yang ini. Pada ibu yang pertama kita lihat. Nah, ini akan terjadi naiknya urin ke dalam stick ini secara kapilaritas melalui area reaksi, kemudian ada area tes dan area kontrol. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Ini. Nah, ini pada urin yang ini, yang lebih jernih ini, ternyata dia terbentuk 2 garis. 2 garis merah ya, meskipun ini kurang begitu jelas, tetapi dia terbentuk 2 garis di sini. Bagaimana hasilnya kalau terbentuk 2 garis? Jika terbentuk 2 garis, maka dia adalah positif. Ya. Kita cek lagi 1 urin dari ibu hamil berikutnya. Oke, kita tes ya di sini
urin dari ibu yang kedua. Oke, ini hanya terbentuk satu garis, tapi memang garisnya itu sangat tipis ini sehingga mungkin kurang begitu terlihat. Ini nanti lama-lama akan menjadi jelas ini, ya. Nah, ini tadi yang positif, lama-lama akan menjadi jelas, akan kita bandingkan. Ini yang di tangan kiri saya adalah yang positif dan yang di tangan kanan saya ini yang negatif, hanya terbentuk satu garis. Artinya kalau hanya terbentuk satu garis di area kontrol berarti dia negatif. Kalau yang area tesnya juga mengalami perubahan warna, berarti di sana terjadi reaksi antara antibodi dan antigen HCG, ya, yang menunjukkan bahwa di dalam urin mengandung HCG. Jika di dalam urin mengandung HCG, maka wanita tersebut adalah hamil karena hormon HCG atau human chorionic gonadotropin hanya dihasilkan oleh chorion atau sel-sel plasenta atau sel-sel bakal plasenta yang utamanya pada awal kehamilan, yaitu dihasilkan oleh sel sincitio trophoblast placenta. Demikian demonstrasi yang kita lakukan untuk deteksi ovulasi, prinsipnya sama. Demikian tesnya nanti menggunakan tes yang berbeda. Yang dites adalah untuk menghasilkan atau mendeteksi adanya kadar LH. Nah, ini sticknya adalah sama, hanya nanti reagen-reagennya tentu yang sedikit berbeda karena antibodi yang digunakan untuk mendeteksi LH tentu antibodi LH. Sedangkan di dalam tes ini, tes kehamilan, maka reagen-reagen yang ditanamkan di dalam stick ini adalah reagen-reagen yang digunakan untuk mendeteksi HCG. Demikian, mudah-mudahan praktikum kali ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.